Letjen TNI Jamin Ginting adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Jamin Ginting dikenal sebagai sosok pejuang yang berperan besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam buku sejarah, Tanah Karo merupakan tempat Jamin Ginting berjuang pada masa revolusi tahun 1945, dan pada tahun 1943, Jamin Ginting mendaftar untuk mengikuti pendidikan calon perwira Gyugun, atau tentara sukarelawan di daerah Siborong-Borong. Ia kemudian mengikuti pelatihan militer selama 3 bulan, hingga akhirnya ia menjadi perwira Gyugun dengan pangkat letnan. Dan setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Jamin Ginting kemudian bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat di Kabanjahe, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pasukan BKR yang ia pimpin kemudian berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, mengikuti kebijakan pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Pasukan Jamin Ginting juga sempat melucuti senjata tentara Jepang di Tiga Panah, dan juga terlibat kontak senjata dengan pasukan Inggris yang mencoba masuk melalui Brastagi, meski sempat terdesak. Namun dengan bantuan pasukan Tama Ginting, akhirnya pasukan Inggris pun dapat dipukul mundur. Jamin Ginting terlibat dengan banyak perang saat menjadi Komandan Resimen 1 Divisi 10 di Tanah Karo, diantaranya, Langkat, Deli Serdang, dan Aceh Tengah. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1947, Jamin Ginting juga terlibat pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Titi Bambu, dan pada tanggal 28 Desember tahun 1948, terjadi Pertempuran Mardingding, ketika pasukan Batalion 15 menyerang basis Belanda dengan taktik gerilya. Dalam pertempuran itu 7 orang pasukannya gugur, termasuk Komandan Kompi Seksi 2 Letnan Kadir Saragih. Untuk mengenang pertempuran berdarah itu, dan 7 pasukan yang gugur termasuk Letnan Kadir Saragih, atas prakarsa Jamin Ginting, nama Bukit Mardinding kemudian diganti menjadi Bukit Kadir. Kemudian saat gerakan PRRI, atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, menyatakan perlawanannya, Divisi Bukit Barisan Tengah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon sedangkan Jamin Ginting diangkat menjadi Kepala Staf. Dan pada tanggal 27 Desember tahun 1956 hingga tanggal 4 Januari tahun 1961, pemerintah pusat kemudian mendaulat Jamin Ginting sebagai Panglima, menggantikan Simbolon yang terpaksa mengundurkan diri ke Tapanuli kawasan Batak Toba. Dan pada 1962, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani menariknya ke Jakarta untuk mengisi pos Asisten 2 Bidang Operasi dan Pelatihan. Jamin Ginting merupakan salah satu orang yang dekat dengan Jenderal Nasution. Kemudian pada tanggal 22 Maret tahun 1972, pemerintah menunjuk Jamin Ginting sebagai Duta Besar berkuasa penuh Indonesia di Kanada, dengan pangkat Letnan Jenderal. Jabatan ini juga menjadi jabatan non-militer pertama, yang diemban Jamin Ginting. Namun, pada saat menjabat sebagai Duta Besar berkuasa penuh Indonesia di Kanada, Jamin Ginting terkena serangan darah tinggi. Jamin Ginting meninggal di Ottawa dalam usianya yang ke-53 tahun pada tanggal 24 Oktober tahun 1974. Jenazah Jamin Ginting kemudian dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Jakarta. 3 hari setelah pemakamannya, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1974, Presiden Soeharto menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama, atas semua jasa-jasanya kepada negara. Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting pun dibangun di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, pada tahun 2011, dan diresmikan secara langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Purnomo Yusgiantoro pada tanggal 17 September tahun 2013. Nama Jamin Ginting juga diabadikan sebagai nama jalan yang membentang dari Padang Bulan Medan, sampai Kabanjahe Tanah Karo. Jalan ini sepanjang 80 km. Kemudian pada tanggal 7 November tahun 2014, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Itulah sejarah singkat Letnan Jenderal TNI Jamin Ginting yang Siman rangkum untuk Anda semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.